Golongan gas mulia atau 8A. Golongan gas mulia merupakan unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut sebagai gas mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet dan duplet untuk unsur helium. Oleh karena itu, gas ini sukar bereaksi dengan unsur lain dan sukar menerima ataupun melepas elektron. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam gas mulia antara lain helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sifat periodik unsur golongan 8A. Pada tabel berikut tersaji beberapa data fisik dari setiap unsur pada golongan 8A, dimulai dari nomor atom, elektron valensi, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan kerapatan pada 25 derajat Celcius. Dari data pada tabel sifat periodik pada unsur golongan 8A atau gas mulia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa unsur-unsur golongan gas mulia sangat sukar bereaksi, yaitu 1. Golongan gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang sudah penuh, yaitu 2 atau konfigurasi duplet, dan 8 atau konfigurasi oktet. 2. Dengan kulit valensi yang sudah penuh, unsur gas mulia sangat sukar bereaksi. Hal ini dapat dilihat dari harga afinitasnya. Unsur-unsur pada golongan gas mulia memiliki harga afinitas yang rendah atau negatif. Pada tabel disajikan data mengenai harga afinitas dari setiap unsur pada golongan 8A, yaitu helium min 48, neon min 120, argon min 96, krypton min 96, xenon min 77, radon minus tidak ada. 3. Dilihat dari energi ionisasi yang besar, sehingga untuk dapat melepas elektron atau untuk dapat membentuk ion, gas ini memerlukan energi yang besar. Pada tabel, harga energi ionisasinya helium 2732,3, neon 2080,6, argon 1520,5, krypton 1357,7, xenon 1170,4, dan radon 1037,0. 4. Jari-jari atom unsur golongan gas mulia sangat kecil, sehingga elektron terluar terikat kuat ke inti atom. Pada tabel, nilai jari-jari atom dari setiap unsur golongan gas mulia. Helium 0,32, neon 0,69, argon 0,97, krypton 1,10, xenon 1,30, dan radon 1,45. Baiklah, saya Anissa Ambaretno akan melanjutkan penjelasan tentang sifat fisik golongan 8A. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Seperti yang sudah ditampilkan di tabel, bahwasannya titik leleh dan titik didih tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Apa sih titik leleh dan titik didih itu? Titik leleh adalah suhu di mana zat padat berubah menjadi zat cair pada tekanan 1 atm atau atmosfer. Kemudian titik didih adalah suhu di mana tekanan uap dari zat cair sama dengan tekanan di sekitarnya. Itulah yang membuat zat cair berubah menjadi uap. Pada satu periode, titik leleh dan titik didih meningkat pada golongan 4A, kemudian turun secara drastis sampai titik terendah di golongan 8A. Kenapa unsur-unsur di golongan 8A ini disebut sebagai unsur-unsur gas mulia? Karena mereka emang memiliki sifat fisik wujudnya adalah gas. Dan mereka sudah stabil, maka dari itu mereka susah untuk bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Atau bisa disebut juga sebagai unsur-unsur yang memiliki sifat inert. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sifat kimia golongan 8A.
Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan krypton. Kereaktifan unsur meningkat dari Ar ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin, Rn dapat bereaksi spontan. Xe memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung. Dan Kr hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai peningkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Berikut merupakan contohnya. Reaksi yang mungkin terjadi pada golongan 8A. Gas mulia adalah gas yang sudah memiliki 8 elektron valensi dan memiliki kestabilan yang tinggi. Tetapi gas mulia pun masih bisa bereaksi dengan atom lain, karena sebenarnya tidak semua subkulit pada gas mulia terisi penuh. Contoh pada argon, 3s2, 3p6. Sebenarnya atom argon masih memiliki satu subkulit yang masih kosong, yaitu subkulit D. Jadi argon 3s2, 3p6, 3d0. Subkulit 3d0 masih bisa diisi oleh atom-atom lain. Berikut adalah beberapa contoh reaksi dan cara pereaksian pada gas mulia. 1. Argon. Reaksinya argon solid ditambah hidrofluorida menghasilkan argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks argon padat dan stabil pada suhu rendah. 2. Krypton. Reaksinya Kr solid tambah F2 solid menghasilkan KrF2 solid. Nama senyawa yang terbentuk adalah krypton fluorida. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius, lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. 3. Xenon. Reaksinya reaksi ini menghasilkan senyawa xenon fluorida. Ketersediaan atau proses pembuatan unsur golongan 8A. A. Gas helium. Helium atau He ditemukan terdapat dalam gas alam di Amerika Serikat. Gas helium mempunyai titik didih yang sangat rendah, yaitu minus 268,8 derajat Celcius. Sehingga pemisahan gas helium dari gas alam dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar minus 156 derajat Celcius, dan gas helium terpisah dari gas alam. B. Gas argon, neon, krypton, dan xenon. Udara mengandung gas mulia argon atau Ar, neon atau Ne, krypton atau Kr, dan xenon atau Xe, walaupun dalam jumlah yang kecil. Gas mulia di industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan oksigen dengan proses destilasi udara cair. Pada proses destilasi udara cair, udara kering atau bebas uap air didinginkan sehingga terbentuk udara cair. Adapun untuk menghilangkan gas nitrogen dilakukan cara destilasi sehingga dihasilkan gas argon dengan kemurnian 99,999%. Gas neon yang punya titik didih rendah minus 245,9 derajat Celcius akan terkumpul dalam kubah kondensor sebagai gas yang tidak terkonsentrasi atau tidak mencair. Gas krypton. Gas krypton dan xenon mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari gas oksigen, sehingga akan terkumpul di dalam kolom oksigen cair di dasar kolom destilasi utama. Dengan pengaturan suhu sesuai titik didih, maka masing-masing gas akan terpisah. Semua unsur gas mulia terdapat di udara, kecuali radon atau Rn, yang hanya terdapat sebagai isotop radioaktif berumur pendek, yang diperoleh dari peluruhan radioaktif atom radium. Unsur radon atau Rn yang merupakan unsur radioaktif radium atau Ra dengan memancarkan sinar alfa atau helium sesuai dengan persamaan reaksi. 88
radium 226 menjadi 86, radon 222 tambah 2 helium 4. Manfaat unsur golongan 8A dalam kehidupan. Yang pertama, helium. Selain digunakan untuk pengisi balon udara, helium yang tak reaktif juga bisa digunakan untuk mengganti nitrogen untuk membuat udara buatan yang dapat dipakai dalam penyelaman dasar laut. Helium yang berwujud cair juga dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Yang kedua, neon. Neon biasanya digunakan untuk mengisi lampu neon. Selain itu, juga neon dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti indikator tegangan tinggi, zat pendingin, penangkal petir, dan mengisi tabung televisi. Yang ketiga, argon. Unsur gas mulia ini dapat digunakan dalam las titanium dan stainless steel. Argon juga digunakan dalam las dan sebagai pengisi bola lampu pijar. Yang keempat, krypton. Krypton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen yang bertekanan rendah. Krypton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Yang kelima, xenon. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri dan pembuatan tabung elektron. Yang keenam, ada radon. Jenis unsur kimia ini bermanfaat bagi dunia kesehatan karena bisa digunakan dalam terapi kanker yang bersifat radioaktif. Radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa.